Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Kepala BKN menyampaikan tentang perpal tenaga non ASN untuk 6 pokja kriteria yang sangat mengagetkan kita, yang memenuhi kriteria 1 hanya 643 orang. Mari kita dengarkan dulu penjelasan Kepala BKN tentang verifikasi tenaga non-ASN yang digunakan oleh pihak BKN dan BPKP. Saat rapat dengar pendapat, dengan DPR, khususnya Komisi 2, itu ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR terhadap 1,7 tenaga non-ASN yang sampai saat ini belum diangkat, perlu dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu oleh BKN dan BPKP. Ya, jadi ini perlu kami sampaikan. Saya tidak melihat kebijakan selanjutnya nanti bagaimana, tapi perintah kepada BKN dan BPKP alhamdulillah sudah selesai dilakukan terhadap 1,7. Selesai hari Jumat kemarin. Saya tinggal membuat surat kepada Pak Menteri hasil dari verbalnya. Ya, nanti kebijakan selanjutnya apakah yang diangkat yang bagaimana, tentu akan menunggu kebijakan dari pemerintah selanjutnya. Nah, Bapak yang saya hormati, pelaksanaan verbal ini supaya objektif, ya BKN sudah membangun aplikasi. Jadi kita tidak melakukan manual. Kalau manual itu lama banget. Maka kita gunakanlah aplikasi sistem. Kayak CAT itu yang dinyatakan lulus atau tidak lulus itu sistem, maka tidak ada lagi namanya titipan-titipan, tidak ada lagi namanya KKN, semuanya yang dinyatakan lulus diangkat menjadi calon aparatur sipil negara itu betul-betul oleh sistem memenuhi syarat. Ini kita juga lakukan verbal itu dengan menggunakan sistem. Apa yang di verbal, yaitu ada 6 kriteria, ya, 6 kriteria. Kriteria yang pertama itu dari aspek pembayaran honorarium tadi yang saya sampaikan. Sumbernya harus APBD, APBN, dan bukan melalui mekanisme barang jasa. Ya, jadi memang ini agak susah kemarin di awal-awal. Harus melihat dokumen satu persatu. Tapi karena ini bukan domainnya BKN, maka yang nomor 1 ini dilaksanakan oleh BPKP. Ya, BPKP lebih paham betul terhadap kaitannya dengan aspek anggaran. Yang kedua, kaitannya dengan keputusan pengangkatan dan masa kerja. Tadi saya sampaikan bahwasannya untuk pengangkatan yang dituangkan dalam surat keputusan itu boleh dilakukan, ditandatangani, ditetapkan oleh kepala unit kerja. Paling rendah, ya, paling rendah. Nah, di dalam keputusan itu tentu akan bisa dilihat masa kerjanya. Ya, kenapa? Karena mesti TMT-nya ada. Tidak boleh kurang dari 1 tahun 31 Desember 2021. Maka yang di SK itu diangkatnya setelah tanggal 1 Januari 2021 tentu tidak memenuhi kriteria. Yang ketiga, usia. Tadi disebutkan ya minimal berapa, 20, maksimal 46 pada 31 Desember 2021, betul, 2021. Kita lihat dari mana? Di situ akan ada data tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Kemudian yang keempat, jabatan. Nah, inilah yang agak lama. Karena apa? Bahwasannya jabatan yang tidak boleh dimasukkan dalam database itu yang tadi saya sebutkan di awal. Contoh misalnya keamanan, driver, ya, kemudian mohon maaf cleaning service dan sebagainya. Ini tidak boleh karena mesti sumber biayanya dari pihak ketiga, bukan dari belanja pegawai. Kalau APBN-nya APBN, tapi bukan dari belanja pegawai. Kemudian yang
5 adalah tingkat pendidikan. Ini untuk mengetahui nanti ketika dia diangkat diberikan pangkat berapa. Pangkatnya kan 1 sampai 17 kalau tidak salah, sesuai dengan pendidikan. Sehingga BKN ketika memberikan NIP, persetujuannya pertek pengangkatan itu sudah tahu bahwasanya yang bersangkutan itu pangkatnya apa. Dan yang terakhir adalah SPTJM. SPTJM ini harus dilampirkan. Ketika tidak ada SPTJM, maka yang bersangkutan memang tidak bisa dimasukkan ke dalam database BKN. Nah, Bapak yang saya hormati, tentu hasilnya sudah ada, tapi saya belum bisa expose karena saya harus laporkan ke Pak Menteri terlebih dahulu melalui surat secara tertulis. Kebijakannya nanti tergantung arahan beliau. Beberapa waktu yang lalu sudah juga kita rapatkan bersama beliau, ada beberapa alternatif yang BKN sampaikan. Apakah yang akan diangkat itu 6-6-nya harus terpenuhi semua, ya, atau yang penting memenuhi kriteria berapa? Ini yang sekarang baru kita sampaikan ke beliau untuk didiskusikan bersama. Pada prinsipnya, ya, kalau kita lihat dari 6 kriteria ini, memang yang sedang kita temukan ini hanya sedikit yang kami sampaikan. Masih banyak mereka yang saat ini jabatannya itu adalah jabatan itu misalnya diangkat oleh pihak ketiga, berarti dia bekerjanya sebagai pegawai pernah selesai, tetapi harus kita pikirkan karena kita juga menyadari kontribusi para tenaga non-ASN ini terhadap pembangunan khususnya di Kota Semarang atau di daerah yang lainnya itu memang nyata, memang diperlukan, dan kita perlu untuk memperhatikan, membuat kebijakan penataan ke depannya. Saya akhiri semuanya, mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini mungkin kurang begitu jelas, karena kalau sudah teknis banget kami mungkin perlu menanyakan terlebih dahulu kepada para deputi. Ini ada Bu Direktur Pengadaan yang punya pengalaman pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai sekarang. Jadi paham betul problematikanya, permasalahannya, sehingga seolah-olah untuk penyelesaian tenaga honorer tidak akan selesai, tidak akan pernah berakhir. Dan diprediksi masih ada kemungkinan nanti masuk di awal tahun 2025 ada keinginan mereka yang belum diangkat tetap diangkat. Tapi fokus kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam database BKN. Pada tanggal 24 Juni 2024, saat rakor sewilayah kerja kantor regional 8 BKN di Bekasi, Bapak Suryo menjelaskan dari 1,7 juta tenaga non-ASN yang sudah diperval untuk kriteria 1 yang menggunakan belanja pegawai dari sumber APBN hanya 643 orang. Selebihnya tidak memenuhi. Mari kita dengarkan penjelasan Bapak Suryo. Di dalam database 1,7 saat ini sedang dilakukan verval oleh teman-teman BPK dan teman-teman BKN. Nah, untuk teman-teman BPKP untuk kriteria 1, lalu untuk teman-teman BKN itu di kriteria 5 sampai dengan 6. Nah, kalau kita lihat hasilnya mapping dari verval kriteria 1 dengan jumlah usulan, verval kriteria 1 itu kategori pembayaran honorarium dari 1,7 itu hanya 643. Jadi kalau dilihat dari sisi belanja pegawainya itu hanya 63. Tetapi kalau dilihat dari belanja sumber pembiayaan dari 1,7 itu mayoritas itu lebih banyak menggunakan belanja jasa atau lainnya di situ. Nah, ini juga apakah yang akan diambil kebijakan dari belanja pegawai atau juga termasuk belanja lainnya dari kriteria 1. Nah, dari kriteria 1 apabila opsi itu diambil dari belanja pegawai yang honorer belanja pegawai
itu jumlahnya relatif lebih sedikit. Kalau misalkan yang diambil adalah dari data non-ASN adalah dengan kriteria 1, itu relatif lebih sedikit, baik dari sisi jumlah maupun hasil mappingan dengan usulannya. Lalu alternatif yang lain, apabila kriteria yang diambil hasil verbal itu 5 kriteria yang dilakukan verbal oleh teman-teman BKN, yaitu kriteria 2-6, itu jumlahnya juga relatif kecil, tetapi lebih banyak dari kriteria verbal di kriteria 1. Nah, ini juga prosesnya sedang berjalan. Nah, kami tunggu juga prosesnya, update-nya dari teman-teman BKN. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, data non-ASN 1,7 itu, hasil verbal yang mana mau diambil ini masih menjadi opsi-opsi alternatif. Nah, lalu kalau kita lihat, kita bandingkan dengan yang verbal dari teman-teman BKN, kriteria 2 sampai dengan 6, kita mapping dengan hasil 487 ribuan, kita mapping dengan usulan non-ASN, ini juga kira-kira nggak terlalu banyak, bahkan lebih cenderung turun dari 487 jumlahnya. Nah, lalu bagaimana nanti mau dikemanakan yang non-ASN, lalu kemudian yang lolos seleksi dan lain sebagainya. Nah, ini baru masih dalam proses konsep. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari ujung sebelah kiri, sisa 1,7 itu lalu kemudian proses pengadaan. Nah, melalui CAT BKN atau seperti apa, atau juga menggunakan peringkat, dengan formasi yang ada, teman-teman hanya dikhususkan non-ASN, yaitu kriteria pelamarnya STHK 2 maupun tenaga non-ASN yang ada tes BKN, dan apabila sesuai dengan formasinya akan memenuhi menjadi PPK penuh waktu. Nah, PPK penuh waktu yang mana? Yang selama ini PPK itu, P3K itu. Nah, lalu bagaimana yang tidak masuk dalam formasi? Nah, itu rencana akan kita tata menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini kami belum bisa berbicara banyak karena proses RPP turunan dari Undang-Undang ASN-nya pun sedang finalisasi, masih proses pembahasan finalisasi, dan rencana dalam waktu dekat juga mungkin akan dilakukan harmonisasi. Nah, bagaimana desain PPK paruh waktu ini? Mulai dari rancangan jabatannya, apakah dibuat jabatan khusus untuk paruh waktu, jabatan khusus selevel pelaksana atau selevel apa gitu. Nah, ini masih proses pembahasan, masih proses pengkajian, karena juga sambil paralel menunggu lahirnya PP turunan dari Undang-Undang ASN, mulai dari jabatan, lalu gaji, sistem kerja dan lain sebagainya. Dan apakah hanya menampung sisa dari 1,7 atau dibuka juga untuk tahun-tahun berikutnya sesuai kebutuhan, memberikan kesempatan kepada instansi baik pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan kebutuhannya menjadi PPK paruh waktu di situ. Dan terus berlangsung apabila nanti desainnya, kinerjanya bagus dan lain sebagainya menjadi penuh waktu dan lain sebagainya, ini sedang dalam proses pengajian. Nah, mudah-mudahan ini juga turunan dari Undang-Undang ASN akan segera terbit, lalu kebijakan untuk penataan non-ASN ini juga paralel terbit. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Wahyu, Pak Nur, Pak dari Dagri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.